perilaku prososial. Perilaku prososial adalah merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam interaksi sosial, yaitu tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa mempedulikan maksud dasar penolong. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 2017, perilaku adalah reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam Hasanah Psikologi, secara sederhana mendefinisikan tingkah laku prososial sebagai bahwa perilaku prososial adalah tindakan sukarela yang mengacu pada tindakan sukarela yang dimaksud untuk membantu atau menguntungkan individu atau kelompok individu lainnya. Menurut Baron dan Brain 2005, bahwa perilaku prososial merupakan segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain. Adapun menurut Kartini Kartono 2014, menyatakan bahwa perilaku prososial adalah suatu perilaku sosial yang menguntungkan bagi orang yang ditolong dan di dalamnya terdapat beberapa unsur kebersamaan, kerjasama, kooperatif, dan altruisme. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang sumber tingkah laku prososial yang terdiri dari dua bagian, yaitu endosentris. Endosentris merupakan sumber tingkah laku prososial berasal dari dalam diri seseorang. Sumber endosentris merupakan keinginan untuk mengubah diri dengan menampilkan self-image. Secara keseluruhan, endosentris ini meningkatkan konsep diri atau self-concept. Salah satu bentuk konsep diri adalah self-expectation atau harapan diri yang berbentuk rasa bahagia, kebanggaan, rasa aman, evaluasi diri yang positif. Harapan diri muncul karena seseorang hidup di lingkungan sosial, di mana dalam lingkungan sosial terdapat norma dan nilai. Norma sosial diperoleh remaja melalui proses sosialisasi yang kemudian diinternalisasikan sehingga menjadi bagian dari diri remaja itu sendiri. Norma yang diinternalisasikan ke dalam harapan diri atau self-expectation terdiri dari yang pertama ada norm of aiding atau norma menolong, adalah norma sosial untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, norm of social responsibility atau norma tanggung jawab sosial adalah suatu norma sosial yang dimana seorang individu menolong orang yang membutuhkan pertolongan, walaupun orang yang ditolong tidak dapat membalas sama sekali. Yang ketiga, norm of giving atau norma memberi adalah norma sosial di mana seseorang menolong dengan sukarela. Yang keempat, norm of justice atau norma keadilan adalah suatu norma sosial di mana tingkah laku menolong didasari oleh norma keadilan, yaitu keseimbangan antara memberi dan menerima. Yang kelima, norm of reciprocity atau norma timbal balik adalah suatu norma sosial di mana seorang individu menolong orang lain karena merasakan mendapat imbalan. Dan yang terakhir, norm of equity atau norma ekuitas adalah suatu norma sosial di mana seorang individu menolong orang lain karena pernah ditolong sebelumnya. Kedua, ada sumber eksosentris. Eksosentris adalah sumber yang memperhatikan lingkungan eksternal, yaitu membuat kondisi lebih baik dan menolong orang lain dari kondisi buruk yang dialaminya. Biasanya orang yang melakukan tindakan menolong ini karena mengetahui atau merasakan kebutuhan, keinginan, dan penderitaan orang lain. Tindakan menolong ini bisa terjadi karena adanya pengamatan terhadap kebutuhan atau penderitaan orang lain, ataupun adanya pengamatan terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, sehingga menimbulkan motivasi untuk menguranginya. Dan tingkah laku prososial bisa terjadi karena adanya penderitaan yang dialami oleh orang lain. Pertolongan yang diberikan tidak mengharapkan reward eksternal. Selain itu, perilaku prososial bisa terjadi karena adanya intervensi situasi. Misalnya, seorang anak yang menolong ibunya di dapur. Jadi,
Jadi pada dasarnya tingkah laku prososial terjadi karena adanya saling ketergantungan antara si penolong dengan orang yang ditolong. Faktor-faktor dari perilaku prososial terbagi menjadi 5. Yang pertama, suasana hati atau mood, yaitu emosi positif dan negatif mempengaruhi kemunculan tingkah laku menolong. Yang kedua, sifat, yaitu berbagai karakteristik seseorang mempengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Salah satunya adalah artuistik. Salah satu aspek-aspek salam kepribadian artuistik yaitu empati. Yang ketiga, jenis kelamin, yaitu peranan gender terhadap kecenderungan untuk menolong sangat dipengaruhi oleh situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. 4. Tempat tinggal, yaitu lingkungan di mana seseorang tinggal mempengaruhi kecenderungan dalam tingkah laku menolong. Semisal saja, orang yang tinggal di desa cenderung lebih suka menolong daripada orang yang tinggal di kota. 5. Pola asuh. Pola asuh orang tua yang demokratis mendukung terbentuknya tingkah laku menolong pada seseorang. Aspek-aspek dalam perilaku prososial. Dalam ASI 2010 menyatakan bahwa aspek-aspek prososial ada 5, yaitu persahabatan, kerjasama, menolong, kejujuran, dan berderma. Orang yang mempunyai perilaku prososial persahabatan dapat dilihat dari bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan yang lainnya. Apabila dia mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan yang lain, dapat saling mengerti, menerima, maka dia mempunyai perilaku prososial yang baik. Tanpa mengharapkan aspek perilaku prososial yang kedua, ada kerjasama. Manusia yang mempunyai perilaku prososial kerjasama dapat dilihat dari perilakunya dalam kerjasama suatu kelompok. Yang ketiga, ada aspek perilaku prososial yaitu menolong. Manusia yang mempunyai perilaku prososial menolong dapat dilihat dari bagaimana perilakunya ketika ada orang lain yang mengalami kesulitan. Orang lain yang mempunyai perilaku prososial yang baik apabila menemui orang yang mengalami kesulitan, maka akan sigap menolong tanpa mengharapkan imbalan. Lalu yang keempat, ada kejujuran. Manusia yang mempunyai perilaku prososial kejujuran yang baik, maka dia akan bertindak jujur, berperilaku apa adanya tanpa ada sesuatu yang ditutupi dalam menolong orang lain tanpa ada motif tertentu. Yang kelima, ada berderma. Perilaku prososial yang baik dapat dilihat dari seseorang membantu orang lain yang lebih membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, tidak ingin dipuji oleh orang lain.